Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Bapak hari ini? Semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita kembali lagi bersama Bapak Tony tentunya dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hari ini kita akan membahas tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Coba kalian perhatikan di sekitar lingkungan madrasah kita. Pasti di setiap madrasah ada yang namanya OSIM dan juga organisasi-organisasi ekstrakurikuler lainnya. Tahukah Anda mengapa di setiap madrasah didirikan OSIM? Jika disamakan dengan sistem pemerintahan, maka OSIM merupakan pemerintah di madrasah. Pembentukan organisasi OSIM tersebut bertujuan untuk menyalurkan aspirasi siswa dan siswi serta menjalankan berbagai kegiatan yang ada di madrasah. Nah, ini merupakan contoh adanya pembagian kekuasaan di madrasah. Pembagian kekuasaan di madrasah merupakan contoh kecil dari pembagian kekuasaan negara. Apa sih pembagian kekuasaan negara itu? Sebelum kita membahas tentang pembagian kekuasaan negara, mari kita coba bahas terlebih dahulu tentang konsep kekuasaan. Nah, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan kekuasaan? Menurut Budiarjo, kekuasaan adalah kemampuan seorang pelaku untuk mempengaruhi perilaku seorang pelaku lainnya, sehingga perilakunya menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan. Jadi, menurut Budiarjo ini, kekuasaan itu misalkan gini, Pak Tony seorang guru menetapkan aturan-aturan selama mengikuti pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dalam upayanya menetapkan aturan tersebut, agar dipatuhi oleh siswa dan siswinya, Pak Tony menetapkan sanksi bagi yang melanggar. Sehingga sanksi tersebut membuat seluruh siswa dan siswinya untuk tidak melanggar aturan yang ditetapkan. Dengan kata lain, Pak Tony telah mengarahkan perilaku siswa dan siswinya sesuai dengan keinginannya dengan menggunakan kekuasaannya sebagai guru. Yang kedua, menurut Max Weber, dia mengatakan bahwa kekuasaan itu merupakan kemampuan yang digunakan dalam suatu hubungan sosial untuk melaksanakan atau mewujudkan kemauannya sendiri, sekalipun itu mengalami perlawanan dari pihak yang ingin diaturnya. Jadi, kata Max Weber, kekuasaan itu merupakan sesuatu yang bersifat memaksa tanpa peduli siapapun yang menentang pemilik kekuasaan tersebut. Yang ketiga, menurut Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan, mereka berdua mengemukakan bahwa kekuasaan itu sebagai suatu hubungan di mana seorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah tujuan dari pihak pertama. Siapa pihak pertama? Nah, itu tadi pemilik kekuasaannya. Contohnya seperti ini. Misalnya, pada tahun ajaran baru, ditunjuklah Pak Tony sebagai wali kelas 10 IPS. Nah, dalam melaksanakan tugasnya sebagai wali kelas, tentunya Pak Tony memiliki hubungan sosial dengan anak didiknya 10 IPS. Hubungan yang diciptakan itu adalah hubungan di mana Pak Tony menentukan bagaimana tindakan dan perilaku para anak didiknya sesuai dengan aturan yang berlaku di madrasah. Sehingga tindakan dan perilaku siswa dan siswinya sesuai dengan keinginan pihak pertama, yang dimana pihak pertama itu adalah madrasah. Yang keempat, kekuasaan menurut Barbara Goodwin. Katanya, kekuasaan itu adalah kemampuan untuk memaksa seseorang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya. Contohnya begini, pasti banyak nih anak-anak bapak, terutama yang cowok. Kalau motong rambut itu masih seperti jambul ayam. Rambut tengahnya itu masih sangat panjang. Nah, sedangkan aturan di madrasah itu untuk ukuran rambut siswa itu ukuran 3, 2, dan 1 cm.
Agar semua mematuhi peraturan tentang ukuran rambut tersebut, maka dari itu pihak sekolah memotong paksa rambut siswa yang masih panjang agar dirapikan kembali sesuai dengan keinginan madrasah. Nah, sampai di sini apa sudah bisa kalian simpulkan? Apa sih yang dimaksud dengan kekuasaan? Jika belum mengerti, nanti kalian bisa bertanya di media yang sudah Bapak sediakan. Baik, kita lanjutkan lagi. Setiap kekuasaan tentu akan disertai pula oleh hak mengadakan sanksi seperti yang telah Bapak jelaskan sebelumnya. Cara menyelenggarakan kekuasaan pun berbeda-beda. Yang pertama, yaitu dengan melakukan kekerasan fisik. Contohnya, penguasa menggunakan kekerasan fisik untuk memaksa rakyatnya agar menurut. Cara yang kedua, melalui koersi, yaitu melalui ancaman dan adanya sanksi. Cara yang ketiga adalah melalui persuasi, yakni dengan proses meyakinkan, berargumentasi, atau menunjuk pada pendapat seorang ahli. Dan cara yang keempat adalah dengan memberikan ganjaran atau hadiah, insentif, imbalan, ataupun kompensasi. Contohnya begini, contoh cara yang keempat. Pihak madrasah ingin madrasahnya bersih setiap saat, sehingga agar itu terwujud, pihak madrasah akan memberikan hadiah kepada kelas terbersih setiap 1 minggu sekali. Membicarakan kekuasaan tak lengkap rasanya apabila kita tidak membahas tentang otoritas dan legitimasi. Ada yang tahu apa itu otoritas dan legitimasi? Saya Pak, otoritas adalah kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya Pak. Legitimasi adalah keputusan atau kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin Pak. Oke, mantap, kita lanjutkan kembali. Wewenang adalah kekuasaan formal. Seseorang yang memiliki wewenang dianggap berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan, serta berhak mengharapkan kepatuhan terhadap peraturannya. Kembali lagi, menurut Max Weber, wewenang terbagi menjadi 3. Pertama, wewenang tradisional. Wewenang ini didasarkan pada kepercayaan di antara anggota masyarakat yang dilandasi oleh tradisi lama. Yang kedua, wewenang karismatik. Wewenang berdasarkan kepercayaan anggota masyarakat pada kesaktian atau kekuatan mistik ataupun religius dari seorang pemimpinnya. Yang ketiga, wewenang rasional legal. Wewenang ini berdasarkan kepercayaan pada tatanan hukum nasional yang melandasi seorang pemimpin yang didasarkan oleh aturan-aturan yang berlaku. Nah, sekarang kita bahas tentang pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan itu terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, pembagian kekuasaan menurut tingkatnya. 1. Pembagian kekuasaan secara vertikal, yang berarti pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat, misalnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam negara kesatuan, atau antara pemerintah federal dan pemerintah negara dalam suatu negara federal. Yang kedua, pembagian kekuasaan secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Pembagian ini lebih menitik beratkan pada pembedaan antara fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kita lanjutkan ke pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengadili dan mengawasi pelanggaran undang-undang. Baik, sampai di sini apa bisa dipahami? Jika ada yang tidak bisa dipahami, silakan bertanya di media yang telah Bapak sediakan ya. Mungkin cukup sampai di sini dulu pertemuan minggu ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.